Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami was sihhah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatan. Amma ba'd. Tuan Hakim yang arif lagi bijaksana yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Hadirin yang berbahagia, merupakan anugerah terbesar bagi kita, di mana Allah telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Di sisi lain, Allah juga melimpahkan dua kenikmatan yang luar biasa yang menjadi barometer sebagai penunjang untuk meraih kebahagiaan, kemenangan, kesenangan hidup di dunia, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang, di mana kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus mampu memanfaatkan kedua nikmat tersebut sebagai sarana untuk meraih ridho Allah dan menuju jannah dengan kebahagiaan dalam beribadah. Namun faktanya hadirin, tidak sedikit manusia yang hanya melacur nafsu dan syahwatnya demi merajut hawa nafsu dan syahwatnya. Banyak koruptor yang hanya terus melanjutkan eksekusinya dalam melaksanakan koruptor. Juga perpecahan di mana-mana. Narkotika sudah menjadi hal biasa. Mabuk-mabukan seolah minuman pokok. Narkotika tak lagi ditakuti. Bahkan perjudian sudah menjadi profesi. Na'udzubillahi min dzalik. Potret inilah yang merupakan kesedihan dan juga kegelisahan bagi kita, karena potret ini terjadi di negeri yang mewah ini, yang bermayoritas muslim, khususnya di Indonesia. Maka dari itu tergugahlah hati kita untuk menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang menjadi tema kenikmatan yang menipu, dengan landasan sabda Rasulullah SAW dengan sanad hadis Abdullah bin Anas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya dengan nomor hadis 6412 yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam harus mampu memanfaatkan nikmat kesehatan dan juga waktu senggang ini sebagai sarana untuk memprioritaskan ibadah kita kepada Allah, karena tujuan kita diciptakan di dunia ini dan dihidupkan di dunia ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Hadirin rahimakumullah,
Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya kitab Al-Misbah menyebutkan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia dalam kepentingan apapun yang bermanfaat bagi Allah, tetapi mereka Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Hadirin rahimakumullah, tidak sedikit manusia yang mensiasati dan juga memanfaatkan nikmat sehat dan waktu senggang ini hanya hedonisme belaka. Banyak dari mereka hanya mencari kehidupan yang sifatnya duniawi dan mengabaikan amal-amalan ibadah yang menjadi penunjang untuk meraih kebahagiaan di akhirat, sehingga mereka lupa dan juga mereka mengalaikan terhadap amalan-amalan ibadah dan juga terlena dengan kehidupan dunia tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, yang artinya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan belaka, sedangkan kehidupan di akhirat merupakan kehidupan yang abadi dan selamanya. Sekiranya mereka mengetahui, hadirin rahimakumullah, jika kita mampu menguasai nikmat sehat dan juga waktu senggang dalam kali ini dengan beribadah kepada Allah dengan yang sesungguhnya, maka itulah nikmat yang sangat terindah yang pernah ada pada kesempatan ini. Sedangkan jika kita hanya tergores dan juga terseret ke dalam jurang kelalaian dalam mencari nilai-nilai ibadah, maka kita sedang berada di dalam tipuan kenikmatan tersebut, sehingga tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, karena itu hanya tipuan belaka. Hadirin rahimakumullah, dapat diambil kesimpulan, mari kita sama-sama memanfaatkan kenikmatan sehat dan juga waktu ini dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terlena dan juga tertipu daya oleh kedua nikmat tersebut, karena sesungguhnya kehidupan yang abadi hanyalah kehidupan yang di akhirat, sedangkan kehidupan di dunia hanyalah sementara. Mudah-mudahan kita semua dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah yang dapat menjadi bekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.